Dari yang sudah dijelaskan sama dokter ini pasti dokter banyak dikelilingi oleh wanita ya dalam pekerjaannya. Iya, dok. Sekarang ini kita lagi ingin ngobrol soal multi orgasme pada wanita, dok. Kalau misalnya ditanya sebenarnya tuh definisi dari multi orgasme itu sendiri apa, dok? Begini, orgasme itu sendiri ya adalah puncak kepuasan ya, puncak daripada suatu hubungan seksual. Ya, itu. Sekarang kita sudah sampai pada segmen yang paling seru, yaitu segmen to the point. Segmen to the point kali ini akan bicara soal multi orgasme bagi wanita. Apa sih itu sebenarnya? Kalau diartikan secara harafiah, adalah wanita yang bisa merasakan orgasme lebih dari satu kali. Anda ingin lebih jelas? Nanti kita langsung tanyakan kepada ahlinya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu apa kata teman-teman saya. Intinya cuma satu itu. Ada rasa cinta. Kalau udah rasa cinta itu bersatu, jangankan 10, 20 pun jadi dia mah gitu loh. Tapi kalau udah nggak ada rasa cinta, dipaksa-paksa juga dia tidak akan bisa begitu. Intinya adalah rasa cinta. Nah, rasa cinta itu bisa dipupuk adalah, mau tahu rahasianya? Satu sama lain itu terbuka gitu loh dari awal. Nah, kalau dari awal udah terbuka, muncul rasa cinta. Wah, endang, Bo, kata orang gitu loh. Ya, itulah tadi pendapat dari teman-teman saya. Dan sekarang seperti janji saya tadi, kita akan langsung bertanya pada ahlinya tentang apa dan sebenarnya bagaimana sih multi orgasme pada wanita itu. Dan untuk itu di samping saya sudah hadir Dr. Ferial Lutan, ASCNT, DSRM, MKes. Aduh dokter, apa kabar dokter, baik? Baik, alhamdulillah. Dokter, saya mau tanya, ini panjang sekali ASC dan T, DSRM, MKes. Mungkin banyak juga rekan-rekan wanita yang bertanya-tanya nih dok. Apa sih dok? Ya, yang pertama itu mungkin ada hubungannya dengan konsultan, seks konsultan dan terapis. Ya. Kalau yang kedua itu spesialis saya, itu rehabilitasi medis. Rehabilitasi medis. Kalau yang ketiga itu bentuk magister dari kesehatan. Waduh, kalau melihat dari tema ya, dari yang sudah dijelaskan sama dokter ini pasti dokter banyak dikelilingi oleh wanita ya dalam pekerjaannya. Iya, dok. Sekarang ini kita lagi ingin ngobrol soal multi orgasme pada wanita, dok. Kalau misalnya ditanya sebenarnya tuh definisi dari multi orgasme itu sendiri apa, dok? Begini, orgasme itu sendiri ya adalah puncak kepuasan ya, puncak daripada suatu hubungan seksual. Ya, itu namanya orgasme. Nah, pada wanita biasanya tuh bisa mendapatkan orgasme lebih dari satu kali. Oh. Gitu. Itulah yang disebut multi orgasme. Lebih dari satu kali itu berapa? Sekali, hanya sekali, lebihnya jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Pernah kita lakukan penelitian, ada yang bisa sampai 50 kali. 50 kali dok? Ya, dalam satu event tertentu. Wow, hebat ya. Tapi dokter, kalau bicara soal orgasme pada pria, mungkin sudah umum ya, sudah banyak yang tahu. Tapi kalau kita bicara soal orgasme pada wanita, sepertinya dok, kalau saya nggak salah, masih banyak sekali wanita yang belum tahu apa itu orgasme. Kalau menurut pengalaman dokter gimana? Memang, dan itu juga dari hasil penelitian kita yang terakhir ya, bahwa wanita Indonesia itu lebih dari 50% masih belum mengerti apa itu orgasme. Jadi mereka sendiri belum tahu apa itu orgasme. Nah, dengan akibat, ya memang sulit untuk mendapatkan orgasme karena mereka belum tahu apa sih. Ya. Bagaimana kan bisa multi ya kalau orgasmenya sendiri belum? Orgasme sendiri belum tahu. Oke, kalau ditanya misalnya ada nggak sih keadaan khusus bagi seorang wanita untuk bisa mendapatkan ya multi orgasme itu dok? Mungkin tadi dari yang perlu kita ketahui ya dari latar belakang mereka ya. Latar belakang. Kemungkinan besar wanita kita nggak tahu orgasme itu apa, itu dari latar belakang budaya kita. Ya, bahwa si seorang istri itu hanya di dalam perkawinan itu hanya perlu melayani suaminya, memuaskan suaminya. Jadi nggak terpikir oleh mereka bahwa mereka pun harusnya terpuaskan di situ. Gitu.
Jadi di dalam kehidupan seksual di dalam perkawinan itu, kepuasan itu adalah hak berdua, hak untuk suami dan hak untuk istri. Jadi bukan hak untuk suami aja, harusnya seperti itu. Harusnya. Cuman dari pola-pola budaya kita bahwa seorang istri itu harus berbakti kepada suami, itu yang memang mungkin perlu agak kita rubah sedikit ya. Kalau sekarang bicara soal kondisi fisik. Kondisi fisik wanita yang seperti apa yang cenderung bisa mendapatkan multi orgasme? Sebenarnya nggak ada patokan fisik tertentu ya untuk seorang wanita. Yang penting kalau dia memang sehat dan normal, biasanya tuh mereka bisa mendapatkan multi orgasme. Itu yang utama. Mungkin secara fisik ada beberapa yang lebih mudah mendapatkan. Misalnya kita tahu yang namanya klitoris ya pada wanita itu sangat sensitif, sangat mudah terangsang, sangat mudah dirangsang. Nah kalau klitoris itu dia letaknya sangat menonjol atau sangat mudah teraba atau sangat mudah dirangsang, itu dia akan lebih mudah untuk mendapatkan multi orgasme ya. Kira-kira seperti itu. Oh, itu yang suka dibilang. Ada yang pernah bilang sama saya, 70% wanita bisa mendapatkan orgasme apabila dilakukan stimulasi klitoris pada saat foreplay. Benar ya dok? Berarti itu bukan legenda dong? Betul. Sebenarnya stimulasi itu nggak harus di klitoris saja ya. Karena kita tahu wanita itu kan sebenarnya tempat-tempat sensitifnya di badan itu kan banyak sekali ya. Dari atas sampai ke bawah gitu. Dari misalnya kita sebutkan dari belakang telinga ya, dari daerah sekitar mata, daerah bibir, daerah leher ya, daerah ketiak, buah dada, pusar, bahkan di daerah-daerah alat kelamin misalnya ya. Jadi semua tempat itu sebenarnya kalau dirangsang itu bisa menimbulkan satu stimulasi tersendiri yang bisa mendapatkan orgasme akhirnya. Lalu tekniknya dok, kira-kira ada teknik khusus nggak sih untuk bisa dapat multi orgasme? Sebenarnya teknik yang paling tepat ini harusnya diajarkan kepada pasangannya ya tentunya ya. Karena kan yang merangsang wanita itu kan pasti pasangannya kan. Kecuali kalau dia merangsang diri sendiri ya itu lain soal ya. Tapi kalau dalam berhubungan seksual ya jelas pasangannya yang harus berperan penting. Mereka harus tahu di mana titik-titik kelemahan si wanita. Ya, dengan bisa mendapatkan titik-titik kelemahan itu, dia akan lebih mudah untuk merangsang si wanita untuk bisa segera mendapatkan orgasmenya. Nah, kalau dia udah tahu titiknya itu ya sama dengan kita ngidupin lampu ya, kita udah tahu knopnya gitu. Nah, kapan kita mau hidupin juga ketop hidupinnya gitu. Mau berapa kali cetek-ceteknya gitu. Tinggal cetek. Waduh. Lalu ada resikonya nggak sih dok kalau secara medis? Jelas enggak. Karena itu memang itu alamiah, itu normal ya. Multi orgasme itu memang bisa didapatkan oleh wanita karena dia memang dari bentuk fisik dan psikisnya memang memungkinkan untuk hal itu. Oke. Kalau untuk orang hamil, jangan-jangan nanti karena dia dapat multi orgasme terus jadi kontraksi, keguguran misalnya gitu. Ya memang kita perlu waspada untuk orang hamil ya. Jelas agak berbeda dengan orang yang normal biasa ya. Itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena pada orang hamil apalagi misalnya kita tahu kandungannya lemah, misalnya mudah keguguran, itu jelas perlu hati-hati ya. Terutama pada triwulan pertama biasanya. Kita harus sangat hati-hati untuk menjaga supaya dia si janin kuat dulu di dalam kandungan si wanita ya. Tapi biasanya trimester kedua itu jadi bulan keempat sampai bulan keenam itu biasanya sih boleh aja tuh apa juga boleh gitu loh. Nah nanti bulan ke-6 sampai bulan ke-9 kita perlu mengurangi lagi karena itu udah mendekati masa persalinan ya. Menarik sekali nih dok. Paling tidak mungkin rekan-rekan wanita di rumah jadi tahu bahwa sebenarnya yang namanya orgasme, syukur kalau bisa mendapatkan multi orgasme juga merupakan hak dari seorang wanita. Jadi bukan semata-mata hanya melayani suami. Iya, senang sekali dok bisa ngobrol. Mudah-mudahan lain kali kita bisa ngobrol topik lain yang lebih menarik. Ya dok ya. Nah wanita, mudah-mudahan apa yang sudah kami obrolkan tadi bisa menjadi satu masukan baru bagi Anda semua. Dan yang jelas Halo Wanita hanya menyajikan hal-hal yang hangat dan menarik. Namun apabila hari ini Anda merasa kurang mendapatkan informasi, simak Halo Wanita minggu depan. Sehingga hidup Anda sebagai wanita bisa menjadi lebih lengkap dengan wawasan yang lebih luas. Dan sekarang saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pernik Gallery atas tempat yang sudah disediakan untuk kami. Lalu Salon Lentik, Hotel Saripan Pasifik, serta The Beauty Prea Potre.
akhirnya saya Diani Tami undur diri dan kita akan jumpa lagi minggu depan hanya di Halo Wanita.